Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa beraktivitas dan bisa mengikuti eh, kajian Mawaris pada malam ini bersama narasumber kita, Bapak Sarnoto. Beliau seorang hakim yang sudah cukup berpengalaman, mungkin lebih dari 20 tahun, dan sekarang bertugas di Mahkamah Agung ya, Pak Sanoto ya, di Mahkamah Agung dan masih bersinggungan lah dengan masalah-masalah hukum waris dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perkenalkan saya Anas Rusli, saya dari Sekolah Konselor Keluarga Al-Wahdah. Eh, Insya Allah saya mengadakan kajian rutin ini sebagai support ya, support dari para peserta yang kita adakan juga, yaitu kita mengadakan program namanya program ilmu waris bersanad. Jadi program ini adalah program dari nol ya, Bapak Ibu. Selama 6 bulan kita menyelesaikan program ini akan menyelesaikan satu buku kurikulum dari Masjid Nabawi yang sudah di-Indonesiakan berjudul Mudah Menghitung Warisan. Ini karangan Syekh Faiz eh, bin Ahmad Al-Gomidi. Beliau pengajar ilmu waris di Masjid Nabawi dan sudah diterjemahkan oleh seorang asli Indonesia, Ustadz Abdul Bar. Beliau itu lulusan Universitas Islam Madinah, menerjemahkan dan juga murid dari Syekh Faiz. Eh, Demikian sekilas dari program yang kita adakan, jadi dua program bulanan dan program pelatihan. Dan ini sebagai support. Jadi biar ada memiliki lulus apa wawasan yang lebih luas. Apa sih real yang diadakan yang permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita ya, terutama di peradilan agama. Di mereka secara itu ada di buku, secara fikih bukunya ada, terus tapi secara real yang dianut oleh peradilan agama mereka juga harus tahu. Maka ini support. Dan juga diperuntukkan bagi umum, di mana kita tahu saat ini masalah waris ini banyak banget ya, banyak banget terjadi, baik itu konflik, baik itu ketidaktahuan, kemasabodohan. Ya, yang intinya adalah umat Islam ini perlu terus diedukasi, diberikan wadah, diberikan informasi agar mereka lebih peduli kepada agamanya, terutama dalam hal ilmu waris tentunya. Karena fokus kita di sini adalah sekolah konselor keluarga, ya, bidang fokusnya adalah ilmu waris dan keluarga secara umum. Nah, hari ini kita insya Allah akan berbincang ya bersama ahlinya yang sudah berpengalaman, Pak Sarnoto. Beliau seorang hakim. Dan tema hari ini, malam ini adalah tentang memahami ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, mungkin kalau di tengah perjalanan ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau dipertanyakan, mungkin bisa langsung dipertanyakan ya, Pak Sarnoto ya. Eh, Atau menanti sampai selesai juga boleh. Nanti kita akan selama mungkin kurang lebih 1 jam, sekitar 1 jaman lah ya, kita materi, kemudian selesai, kita adakan tanya jawab dan diskusi. Diskusi itu boleh seputar yang kita bahas, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dimiliki Bapak Ibu sekalian yang ingin di-share di sini, ingin diungkapkan dan ingin dibahas, itu juga lebih baik. Jadi pada intinya ini adalah wadah masyarakat secara umum untuk membincangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya atau di
di keluarga kita sendiri, tetangga kita, dan sebagainya. Itu aja mungkin pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada narasumber Bapak Sarnoto untuk memberikan ulasannya, yaitu seputar pemahaman tentang pengganti ahli waris dan ahli waris pengganti. Silakan, Mas Sarnoto, Pak Baik. Sarnoto. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang kita tekuni bagian daripada kita untuk istiqomah dalam mengamalkan syariat Islam dan Allah berikan petunjuk kepada kita dengan Quran dan Sunnahnya sehingga kita bisa memedomani dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW karena dengan keteladanan beliau, dengan syariat yang beliau wariskan pada kita, insya Allah kalau kita mengikutinya, kita akan memperoleh ketenangan hidup, keseimbangan hidup, dunia dan akhirat. Baik, untuk menyingkat waktu, barangkali kalau tadi di perkenalan di prolognya, saya dikenalkan di Mahkamah Agung bekerja, itu institusi besarnya memang itu, tapi background karena memang sekarang itu pengadilan agama itu berada di lingkungan Mahkamah Agung, tapi misinya tetap untuk orang-orang penegakan hukum syariat Islam, khususnya bidang keluarga, dengan apa? Dengan perkawinan dan masalah waris dan termasuk ekonomi syariah. Nah, itu barangkali prolognya, sehingga dan memang awalnya kalau pengadilan agama itu adalah di Kementerian Agama. Tapi sejak tahun 2004 itu sudah setelah reformasi birokrasi bergulir dari 98 sampai 2004 baru berhasil semua penegakan hukum itu harus satu atap di Mahkamah Agung meskipun sampai hari ini pun eh, Mahkamah Agung pun belum bisa maksimal dalam menjalankan hukum di negeri ini, baik hukum umum maupun lebih-lebih syariat Islam, karena syariat Islam sendiri tantangannya kan dari umat Islam sendiri sebenarnya bisa tegak atau tidak, ini yang utama sebenarnya dari situ sih, sehingga kita menjadi bulan-bulanan dari orang lebih baik. Kembali kepada tema malam hari ini, saya cuma ingin memberikan pemahaman yang barangkali sedikit barangkali ada istilah ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Atau sebelumnya yang saya sampaikan bahwa kalau saya mengamati ikuti perkembangan sekolah Al-Wahdah ini bagus ada kajian tentang fikih yang bersanad. Waris bersanad itu adalah kajian fikihnya, kajian syariatnya. Maksud saya paling tidak syariat syariat waris itu bagaimana sampai urut-urutannya sanad sampai kepada zaman Rasul sampai hari ini yang ada di negeri kita. Nah, kalau saya bisa boleh sampaikan kepada Bapak semua, apa yang diselesaikan masalah sengketa waris pengadilan agama ini adalah salah satu solusi hukum yang memang manakala terjadi konflik eh, antara ahli waris yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa waris. Nah, solusi hukum. Sehingga apa? Mungkin dari awal, ketika kita kajian awal, saya selalu berikan kerangka bahwa antara syariat, fikih dengan hukum itu sesuatu yang berbeda. Nah, sesuatu yang berbeda. Kalau kita ada bicara terapan di pengadilan agama terkait dengan yang kita kaji malam hari ini adalah masalah kajian hukum tentang status ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Mungkin PPT saya sudah di-share di grup, bisa dipedomani. Barangkali saya tidak banyak bikin PPT, cuman bentuk ajuan ringkasan saja. Ada tiga PPT yang terkait dengan saya kutip dari Anissa semuanya itu. Mungkin tolong dicek kayaknya ada salah ayatnya ayat 33 Anissa yang pertama itu kalau nggak salah itu. Bukan 32 kalau nggak salah. Mungkin dicocokkan nanti ya. Kalau saya salah kutip mungkin dicocokkan. Di situ adalah salah satu dasar atau sandaran kenapa yang nanti akhirnya ada di kompilasi hukum Islam itu ada istilah ahli waris pengganti berdasar dari ayat An-Nisa ayat 32, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Itu ayat yang pertama yang saya kutip, kemudian ke ayat yang depan, lebih dulu dari ayat itu lagi, An-Nisa ayat 8. Wa idza khadzalul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa.
Dan ayat sesudahnya lagi, wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini background ayat-ayat ini yang apa? Yang menjadi dasar kutipan syariatan, landasan syariatnya. Yang kita tahu syariat ini kan memang tujuannya untuk salah satu bagaimana menjaga keberlangsungan hidup keturunan nasab ya. Maka itu syariah gitu. Syariah ini Allah turunkan kita kan ada beberapa kalau nggak salah ada 5 atau 6 itu mungkin Ibu sudah pernah sampaikan di kajian syariahnya. Ya salah satunya adalah untuk bagaimana kestabilan supaya keturunan itu bisa terjamin keimanan, terjamin ekonominya kan. Kembali kepada ayat 9 An-Nisa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah, nah ini saya pakai terjemah. Kalau yang saya kutip terjemah dari tafsir Al-Misbah tiga-tiganya ya. Ini tapi kalau saya bahasa sederhana, hendaklah kita itu semua khawatir kalau meninggalkan generasi kita itu dalam kondisi lemah. Khaufu mengkhawatirkan mereka lemah. Maka kita harus takut pada Allah dan mengatakan pada generasi kita itu kata-kata yang benar terkait dengan waris. Ini ayat ini sebelumnya menyangkut dengan waris. Nah, di ayat 8-nya kan wa idza khadzal qismata ulul qurba wal yatama nih. Apabila datang atau mengetahui ada ahli waris yang datang, ada anak yatim, ada orang miskin bisa jadi dalam arti kerabat di situ. Maka berikanlah mereka sesuai sekendaknya kalau ada pembagian waris itu wakulu lahum dan katakan dengan mereka dengan perkataan yang baik. Nah, ini barangkali anak yatim di situ dalam konteks tafsir anak yatim yang punya hubungan dengan pewaris. Nah, ini ada hubungan dengan pewaris. Ada yang nah, kembali kepada tema kita malam hari ini ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Nah, ini dari ayat walikulin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani wal akrobun. Dan kalau terjemahan yang saya lihat dari banyak terjemahan dan hampir semua terjemahan ayat ini walikulin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani. Bagi setiap, nah likulin itu, kulin itu artikan setiap harta peninggalan diartikan begitu. Yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah bagian mereka. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Nah, ini semua terjemahan yang ada sampai ke kita, walikulin ja'alna, ini kulin, ini diartikan adalah harta peninggalan. Tetapi dalam pemaknaan hukum ada yang mengatakan bahwa mawali itu kan yang menjaga, yang melindungi, yang merawat itu mawali ya. Di situ diartikan eh, pewaris dan ahli waris yang akan menjaga harta itu. Tetapi dalam konteks, nah pemahaman ini ada ahli hukum yang memahami berbeda. Walikulin ini diartikan setiap orang-orang, ya. Setiap orang-orang itu ja'alna kami jadikan pelindung, pengganti-pengganti. Nah, tarokal walidani wal akrobun. Nah, barangkali inilah salah sandaran pemahaman ahli hukum. Ini konteks ahli waris pengganti ini adalah untuk merespon hukum yang hidup dan berkembang dan ada realita bahwa ada ahli waris atau yatama tadi yang ayat 8 Anisa tadi yang ada hubungan darah dengan pewaris. Nah, ini yatama itu adalah anak yatim. Dia punya bapak yang lebih meninggal dulu daripada kakeknya. Nah, ini. Nah, dalam konteks itu dihubungkan dengan ayat ini untuk memberikan perlindungan pada anak yatim itu dikaitkan dengan ke situ. Maka apa? Maka likulin ini dipahami bahwa tidak hanya dalam konteks diartikan harta saja. Nah, barangkali nanti penafsiran lebih jauh, silahkan Bapak Ibu sampai pelajari tafsirnya atau didiskusikan dengan narasumber yang lebih kompeten. Saya cuma ingin mengajak bahwa barangkali runutannya, kenapa dalam kompilasi hukum Islam pasal 185 itu ada ahli waris pengganti. Nah, ini ahli waris pengganti itu adalah dari situ nih, ahli waris pengganti
ada ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Nah, pasal 173-nya itu apa? Pasal 173-nya itu adalah seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim ia telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena satu dibesarkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Kemudian B dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat. Nah ini kompilasi sejauh itu akan memberikan, sekali lagi kompilasi-kompilasi itu akan memberikan solusi hukum. Nah, manakala terjadi sengketa. Tetapi manakala dalam konteks penyelesaian syariat hukum waris sudah sesuai syariat dan fikih yang diikuti dipahami oleh para ahli waris yang ingin membagi waris atas warisan pewaris, maka nggak perlu hukum lagi di situ artinya. Artinya mereka sudah taat syariat, taat fikih. Nah, yang menjadi kendala kan kita itu kalau kita itu mengamalkan syariat yang sudah dituangkan dalam norma bentuk fikih pemahaman kan kita pilih-pilih masalahnya, pilih yang enak, pilih yang menguntungkan kan begitu. Nah, kita nggak berpikir risiko, nggak berpikir masa depan, nggak berpikir kartu. Nah, itu termasuk masalah waras kan ada nilai materinya ini. Nah, ini. Nah, ini barangkali yang perlu kita pahami. Dan barangkali salah satu sahabat yang memang mencoba memberikan perlindungan hukum ini adalah Zaid bin Sabit. Ketika dia memberikan hak waris kepada seorang cucu laki dan perempuan, pancar laki-laki, artinya keturunan dari laki-laki. Dari perempuan tidak disebut di situ karena apa? Karena anak perempuan itu tidak bisa menjadi menghalangi paman. Nah, tapi itu dalam konteks apa? Siroh ya, siroh dan tentang ini sejarah hukum ahli waris pengganti ini. Nah, dalam konteks Indonesia ini yang pertama mengenal adalah Hazairin. Ini adalah seorang tokoh hukum dari Sumatera Barat ini. Dia menegaskan adanya hukum kewarisan bilateral. Artinya apa? Kewarisan bilateral itu kan uh, ke atas dan ke bawah. Anak itu, ayah itu mewarisi harta anaknya, anak mewarisi harta orang tuanya. Nah ini, nah, ketika itu bilateral, tidak hanya searah saja. Jadi ayah mewarisi harta anaknya, anak mewarisi harta orang tuanya. Anak mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya juga mewarisi harta anak kandungnya. Nah ini maka apa dikatakan bilateral seperti ini. Nah, ketika terputus ada yang meninggal, maka apa? Bagaimana solusinya? Nah, maka Hazairin dari solusi itu dan diilhami daripada Zaid bin Sabit tadi riwayatnya, maka lahirlah ahli waris pengganti. Nah, saya tidak akan tidak apa tidak akan berikan definisi yang mungkin normatif. Saya cuma mencoba membuat kasus di PPT saya yang 2 terakhir itu. Kasusnya kasus satu cuma nggak muat dalam itu ada itu barangkali nanti bagaimana pemahaman Bapak Ibu dengan kasus ini sehingga kita bisa dan ini kasus ini banyak terjadi dan bahkan bukan sesederhana itu saja. Bisa jadi sudah turun temurun sampai cicit baru menyelesaikan. Nah, ini. Kalau dalam kasus itu adalah saya sampaikan A dan B adalah suami istri. Mereka dikaruniai 4 orang anak. C laki-laki, D laki-laki, E perempuan, dan F perempuan. Jadi AB suami istri punya 4 orang anak. Nah, dalam perjalanan keluarga itu C meninggal lebih dulu. Anak laki-lakinya itu meninggal lebih dulu. Anak pertama laki-lakinya itu tahun 2010. Dan ketika meninggal, dia sudah berkeluarga, punya istri G dan 2 orang anak perempuan H dan I. Nah, 2 tahun kemudian, 2012, A, ini ayah berarti, ini meninggal dunia pada tahun 2013, pada tahun 2012. Nah, setahun kemudian, E juga meninggal, anak perempuannya yang ketiga itu, meninggal. Dia meninggalkan suami J dan 1 orang anak laki-laki K. Nah, tahun 2012 ketika A meninggal dunia, dia meninggalkan aset 2012 ya, asetnya masih 1 miliar. 1 miliar ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita lihat. Nah, pada tahun 2015 B, artinya ibu, nah, ibu dari anak-anak tadi, ya suami itu baru meninggal dunia. Dan aset yang ada tinggal 800 juta.
Artinya dari sejak meninggalnya ayah 2012, 3 tahun kemudian, aset yang 1 miliar sudah berkurang 200 juta. Nah, nah, sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian harta peninggalan A dan B. Sampai 2021, 2023 belum dibagi. Dan harta itu dikuasai oleh D, anak laki-laki dari A dan B yang masih hidup. Nah, kasus seperti ini banyak loh. Nih. Bagaimana penyelesaian pembagian harta waris jika terjadi kasus seperti ini? Dan baru mau dilakukan penyelesaian bagian harta peninggalan A dan B. Nah, ini nanti dalam kasus ini mana yang disebut ahli waris pengganti dan mana yang dikatakan pengganti ahli waris yang ada dalam rumusan 185 kompilasi hukum HAM itu barangkali yang bisa menjadikan pembeda dari kajian malam hari ini. Nah, barangkali ini mungkin contoh kasus yang terjadi dan ini baru sederhana ini. Yang banyak terjadi, yang pernah terjadi adalah eh, sudah bukan lagi anak, sudah punah deretan ahli waris anaknya itu sudah nggak ada, tapi belum pernah dibagi dari kakek sampai ke buyutnya itu, bahkan dari buyut itu hartanya sampai ke cicitnya baru mau dibagi sekarang. Itu banyak. Ini masih sederhana, masih dilacak, masih gampang. Nah, kira-kira ini dalam kasus seperti ini dalam kasus seperti ini, bagaimana solusinya? Saya ingin mencoba untuk meminta pemahaman, barangkali sedikit dari uraian saya tadi. Kira-kira dalam kasus seperti ini bagaimana? Nah, barangkali itu sementara sebagai prolog saya. Mudah-mudahan dari situ nanti baru kita akan diskusikan bersama dari pemahaman tentang ahli waris pengganti dengan pengganti ahli waris dengan kasus yang sangat sederhana ini. Sehingga dari kasus ini nanti ada dua status. Oh, ini ahli waris pengganti, ini pengganti ahli waris. Jadi kata-kata diubah posisinya antara ahli waris dengan pengganti ahli waris sudah punya makna yang berbeda dalam status hukum kewarisan. Barangkali itu dulu, Manas atau Pak Anas, untuk pengantar saya. Mungkin dari peserta meeting ini ada yang mau berimprove atau memahami kasus ini, bagaimana solusinya kira-kira ini. Nah, sementara itu barangkali sebagai prolog, silahkan. Saya kembalikan kepada host. Ya, baik. Terima kasih Pak Sarnoto untuk prolog dari diskusi kita malam ini tentang ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Yang keduanya ini memiliki makna yang berbeda ya, Pak Sarnoto Iya, ya. iya berbeda. Ya, ya. Boleh silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Boleh dari awal ini mengenai pemaknaan ya, pemaknaan dari ahli waris pengganti ini seperti apa sih sebenarnya? Terus pengganti ahli waris itu apa sungguhnya dari persoalan yang dilempar oleh Pak Hakim ini? Monggo, Bapak Ibu, silakan. Mungkin sudah ada yang bisa, udah ada yang ketangkap atau belum atau gimana? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Egi, ya, Salam kenal, saya Egi. saya. Eh, saya dari Yogyakarta. Oh, Jogja, Oke. Masya Allah ya. Pak Egi, silakan Pak Egi. Ya, tapi ini kabar kurang baiknya ini apa namanya? Saya baru dapat link tadi mencoba gabung karena ada ketertarikan dengan podcast ini. Hmm, Dan terkait ini materi yang disampaikan, sejujurnya karena saya masih awam, saya hmm. belum memahami apa yang dua istilah itu yang dimaksud begitu. Begitu mungkin. Jadi saya Oh ya, pertanyaannya belum spesifik ya, karena ya, memang ya, saya awam di sini. Begitu. ya. Jadi ke situ dulu ya, Pak Egi ya. Mungkin Begitu Pak sementara Sanoto. yang saya pahami adalah ketika ketika anak laki-laki itu meninggal, maka itu bisa digantikan oleh cucunya atau anaknya begitu ya, oleh anaknya. Hmm, Kecuali perempuan maka eh, tidak bisa keturunannya tidak bisa menjadi ahli waris. Sementara itu hanya itu yang saya pahami begitu. hmm. Ya, ya. Monggo Pak Sanoto bisa mungkin diberi pemahaman yang lebih Baik, lengkap dari istilah dua itu. Hmm. Silakan. ahli waris pengganti kita kembali kepada pasal 125, 185 kompilasi itu definisinya
Ahli waris pengganti itu ada di situ secara tegas. Tadi sudah saya baca juga di PPT saya juga saya Hmm. sampaikan. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris. Maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Itu aja sampai situ. Kecualinya itu kan halangan waris kecuali. Jadi ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris. Maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Nah, barangkali kalau diterapkan dalam kasus yang sedang kita kaji malam hari ini, saya coba lempar. Di situ kan ada kasus sebuah keluarga ya, suami istri punya 4 orang anak. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga perempuan, dan keempat perempuan. Nah, anak laki-lakinya ya asumsinya adalah anaknya udah berkeluarga semua deh. Nah, cuman kenapa yang lain nggak saya sebutkan anak-anaknya karena posisinya dia masih hidup sampai kedua orang tuanya meninggal A dan B itu. Nah, dalam posisi kasus yang saya coba berikan malam hari ini, C itu anak laki-laki dari keluarga itu meninggal lebih dahulu. Akan lebih enak barangkali pemahaman seperti itu memang tentang definisi ini ya. Daripada ayahnya A. A itu meninggal baru tahun 2012. Nah, sehingga ketika A meninggal dunia, kan praktis ini kalau kita kembali kepada syariat atau fikih, maka C ini kan sudah bukan ahli waris lagi, begitu kan? Itu Iya, kajian syariatnya. Tapi dia Ya, punya anak, anaknya perempuan, dua-duanya kebetulan ini. Dua-duanya kebetulan, saya contohnya. Kalau yang contoh Zaid bin Sabit tadi kan anaknya laki-laki dan perempuan. Itu kan dalam konteks tingkat ketaatan syariat pada zaman Rasulullah berbeda. Nah, di iya, kita ini kan sekarang sudah sangat jauh sekali sehingga hukum perlu berperan tadi saya katakan. Nah, eh, nah ketika si A, ayah meninggal 2012, itu berarti posisi C, anak laki-laki pertama sudah nggak ada. Bukan ahli warisnya. Nah, ini. iya, Nah, maka apa? Di tahun 2012 itu, maka posisi H dan I itulah yang menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya. C. Nah, menggantikan posisi. Nggak ada anak laki-laki. Itu kayak kompilasi tidak melihat gender, anak laki-laki atau perempuan yang menggantikan. Kompilasi tidak membedakan anak saja di situ. Karena apa? Dalam konteks keindonesiaan, tingkat ketaatan dalam syariat itu boleh dikata apalagi dalam konteks hukum waris ini boleh dikata sedikit abai. Nah, abai. Nah, kecuali dalam konteks memahaminya sebelum bagi waris diberikan seperti maunya ayat 8 An-Nisa itu no problem. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada kasus, ini akan diterapkan seperti ini. Nah, konteks seperti inilah maka apa? Maka ahli waris pengganti. Nah, kemudian pada tahun 2012 ini konteksnya warisnya belum pernah dibagi ya, baru mau dibagi sekarang. E meninggal. Setahun kemudian anak ketiganya, anak perempuan E itu meninggal. Dia punya suami C dan 1 orang anak laki-laki. Nah, 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 terhadap peninggalan A di sini yang belum pernah dibagi, maka apa? Maka E ini ketika ayahnya meninggal tahun 2012 kan masih ahli waris gitu kan? Iya, betul ya? iya, betul. ya, Iya. Jadi ketika Hmm. membagi waris kita, apalagi dari orang tua yang meninggalnya berbeda, waktunya jauh misalnya, kita harus pahami dulu siapa yang duluan meninggal. Kronologisnya harus tahu dulu. Nah, makanya tadi ada ahli waris pengganti, ada pengganti ahli waris. Nah, ketika ini eh, 2012 baru meninggal dan warisan A belum dibagi, maka Hmm. apa? Maka yang menggantikan E untuk menerima haknya waris adalah J dan K, suami dan anaknya. Itu namanya pengganti ahli waris. Dalam konteks syariat kajian fikih, pengganti ahli waris ini adalah sama dengan ahli waris bertingkat atau dalam konteks munasakhot, pembagian waris yang sudah bertahun-tahun tidak terbagi sudah. Nah, itu namanya ahli waris bertingkat. Nah, jadi posisi suami atau anak itu bisa menggantikan
eh, menerima hak daripada istrinya ketika memang harusnya dia udah terima haknya sebelum meninggal. Nah, ini kan masalah meninggal 2012, belum pernah dibagi warisnya. Sehingga status E ini kan waktu itu masih ahli waris. Dia terima utuh haknya, nggak boleh dikurang-kurangi itu. Nah, baru setelah meninggal A, ibunya di tahun 2015, dan bahkan baru sekarang, baru terpikirkan sekarang mau dibagi. Nah, disinilah maka antara, nah seharusnya kan dalam konteks waris seperti ini harus dibagi pada tahun 2012. Tahun 2012 ya, harusnya. Kalau kita kembali ke syariatnya kan tahun 2012 harus sudah dibagi ini paling tidak. Sebelum si E meninggal dunia. Nah, ketika tahun 2012 dibagi itu, harusnya itu, eh, kan ahli warisnya berarti tahun 2012, ahli warisnya berarti ada istri, B, gitu ya. Kemudian ada D, anak laki-laki, ada E, ada F. C udah meninggal lebih dulu daripada ayahnya. Nah, maka apa? Maka C ini, dalam kalau kita kembali ke ini menjadi masalah kasus yang dibawa ke ranah hukum, dia anak anak-anak C atau cucu dari A itu, yakni H dan I itu, itulah menjadi ahli waris pengganti. Ini kan harusnya dibagi di tahun 2012 waris ini. Tapi dalam konteks kultur di Indonesia, manakala ada suami istri yang meninggal lebih dulu, terutama ayah misalnya, itu maka aset nggak akan dibagi, nggak akan Hmm. dibagi, karena masih ada ibu tabu. Iya. Nah ini, padahal justru itu akan memberikan kejelasan. Terus nanti nafkahnya ibu bagaimana sih sebenarnya? Nafkahnya istri yang ditinggal suaminya itu bagaimana sih? Nah, inilah yang terputus syariat. Istri itu makanya dia wajib menjalani masa iddah setelah ditinggal suami kan 4 bulan 10 hari. Ya, itu kan dia bebas untuk menikah. Harusnya memang sekurang-kurang setelah 4 bulan 10 hari itu harus dibagi warisnya karena istri akan bebas. Dia tidak terikat lagi dengan warisan suaminya itu karena harus dibagi kepada ahli warisnya. Ini yang terjadi kesalahan kan di 2012 nggak dibagi di sini masalahnya ini. Nah, ini yang kebanyakan terjadi kan begitu. Nah, itu. Sehingga, sehingga berlarut-larut. Nah, ini. Nah, kita masih tabu seperti itu dan memang ketika seperti ini maka akhirnya baru 2015 dan bahkan meninggalnya si ibu pun 2015 baru mau dibagi sekarang ini kasusnya nih. Sudah 5 tahun, hampir 8 tahun ya, 8 tahun berjalan baru Betul. mau dibagi ini. Ya, ya, ya. Nah, seperti dikuasai oleh anak laki-laki. Nah, dalam konteks seperti ini maka ini harus kalau membagi seperti ini harus runut dulu. Nah, apalagi ternyata berkurang nilainya. Iya. Ketika si A meninggal masih 1 miliar. Kemudian 3 tahun kemudian ibunya meninggal tinggal 800 juta. Nah, ini kan terjadi penurunan aset nih. Nah, sehingga ini yang saya katakan bahwa memang kita itu kalau dalam melaksanakan syariat itu milih yang mudah-mudahan. Nah, justru itu menjadikan ketegasan. Makanya apa? Islam makanya ada konsep ijbari memaksa dibagi itu seperti itu salah satu pemahaman yang kami terapkan ketika ada kasus. Kita hitung seperti itu betul. Sehingga dalam posisi ini yang harusnya dibagi tahun 2012 setelah ayahnya meninggal, A meninggal lebih dulu, tapi ternyata baru mau dibagi sekarang. Maka itu harus dirunut dulu, harus diurut dulu itu. Ketika 2012 asetnya masih berapa, sehingga dalam konteks seperti itu kan hak istri kan seperdelapan dari di 2012 ya, seperdelapan itu. Nah, dalam konteks itu, mungkin dalam kajian sebelumnya tentang kedudukan harta dalam keluarga, sudah saya kaji di kita dulu. Nah, dalam konteks seperti itu kan ini saya nggak bedakan tuh aset apa dengan selama berumah tangga sampai meninggalnya A itu asetnya 1 miliar. Kita pandang itu adalah gonogini berarti. Saya pahaminya begitu untuk mengarahkan kasus ini. Sehingga harusnya di situ eh, istri itu istri itu satu dia dapat gonogininya 500, yang 500 itulah yang menjadi harta waris. Nah, ini harta waris si bapaknya di 2012. Sehingga apa? Sehingga si A ini siapa si C tadi yang belum si E yang meninggal tadi dia dapat utuh bagiannya 2:1 dengan D. Nah, kemudian si anak dua dari anak dari C, H dan I itu harus mengganti. Itu tidak boleh melebihi bagian daripada bibinya E dan F. Sekurang-kurangnya sama.
Jadi bisa dikatakan bahwa istri dapat 1/8, selebihnya untuk anak 2/1, anak laki-laki cuma satu, berarti kalau mau disamakan anaknya C itu adalah sama dengan bagian E dan F di 2012, maka itu setelah dikurangi 1/8 kan masih 7/8 itu. 7/8 ya. Itu dibagi untuk 2 orang anak perempuan E dan F, kemudian D dan jangan lupa juga H, dan itu adalah ahli waris pengganti. Nah, berhubung mau dibagi sekarang, nah maka posisi E ini kan sudah nggak ada sekarang. Nah ini tentu harusnya tinggal 800 juta. Ini gimana misalnya juga ini. Nah, mungkin secara gampangnya kalau saya karena asetnya secara gampang tanpa menghitung apa-apanya lah, yang jelas utuhnya masih 800 juta. Nah, maka ya dibagi. Kalau sekarang barangkali kan jalan pintasnya seperti itu. Padahal harusnya dirunut dulu tadi kalau mau benar ya. Karena menunggu meninggalnya si istri, maka apa? Di situ harus dilihat. Tapi tetap baru memperhatikan adalah ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Artinya apa? Artinya posisi E yang anak perempuan sudah meninggal, kalau baru mau dibagi saat ini, maka bagiannya utuh dan diterima oleh ahli waris E yang masih hidup, meskipun J itu adalah suami dari E, kemudian K adalah anak dari E. Nah ini kadang kan ada yang mengatakan harta pusaka dari orang tua itu suami atau istri nggak berhak. Nah itu kan hitung-hitungan manusia itu. Karena itu kan pusaka, apalagi tanah warisan itu nggak bisa jatuh ke suami, harus hanya ke anak. Nah, kalau memang satu-satunya yang ditinggalkan oleh pasangan itu, dari manapun sumber harta itu, semua ahli waris dapat. Nah, ini nggak ada dipisahkan oleh pusaka atau enggak. Dalam Islam kan begitu. Kita ini seolah-olah, nah ini yang saya katakan juga, bahwa kita ini memandang bahwa kita memiliki harta adalah abadi. Kan enggak. Enggak ada yang abadi. Sampai meninggal pun masih dianggap punya harta ini. Nah, ini yang pemahaman kita yang selama ini menjadi salah, karena adat kita ini sudah mendarah daging seperti itu. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan tentang perbedaan antara ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris Pak Egi Sugiatna ya. Dari Jogjanya Eh, mana Pak? Jogjanya oh mana iya, Pak? saya di Sleman dekat UGM, di lingkungan Oh, UGM. masih tinggal di situ sampai hari ini? Iya, karena saya kerja di Rumah Sakit Sarjito, Pak. Oh. Oh. Saya dari Merosot Kulon Progo. Oh, Tulang Grogol. Barangkali kapan-kapan bisa berjumpa. Iya. Monggo kalau ada Boleh yang menyambung pertanyaan. Oh, silahkan. silakan, Pak Egi, silakan. Ini luar biasa. Masya Allah ini jawabannya banyak banget sehingga ada timbul beberapa pertanyaan Iya, iya, iya. dari saya. Eh, Pertama ini saya kembali ke masalah dasar mungkin ya antara KHI, kompilasi hukum Islam, dengan hukum fikih yang memang murni gitu ya. Maaf ya, tanda kutip murni gitu ya. Misal, pertama, kasus pertama, pengganti ahli waris. Maaf kalau masih kebalik, tapi saya paham mungkin masalahnya, tapi mungkin istilahnya agak terbalik. Yang yang apa yang meninggal tadi C, meninggal kan sebelum ayah meninggal. Hmm. Nah, itu dalam ini anak-anak C, pasangan dan anak-anak C, berarti ini istilahnya pengganti ahli waris itu ya Pak ya. Ahli Ahli waris Eh, waris pengganti. pengganti. Kebalik ya, ahli waris pengganti. Nah, Ah, mungkin saya salah, tapi sepemahaman saya saat ini adalah dari sisi fikih murni itu kan anaknya berarti tidak mendapat waris itu ya, ya. tidak mendapat waris Ya, karena beliau C ini meninggal sebelum pewaris itu meninggal. Hmm. Nah, tapi di ya. dalam kompilasi hukum Islam eh, itu berarti masih bisa dapat, gitu ya. Hmm. Kalau iya, Betul. masalahnya begini, kembali ke nanti mungkin masalah gonogini juga, gonogini juga, bagaimana sikap yang tepat terkait ini ketika KHI dengan fikih ini seakan-akan bertentangan. Sedangkan ini masalah harta yang mana ini tersangkut dengan masalah haram dan halal tentunya ya, masalah keberkahan lebih lanjutnya. Eh, Mungkin dengan kasus pribadi saya juga pastinya khawatir dan mungkin akan lebih memilih hukum fikih murni karena itu yang saya pahami begitu ya. Mungkin pertanyaan pertama saya itu menyikapi ketika ada perbedaan antara KHI dengan fikih murni seperti itu, Pak. Ustaz, Oke. itu Ustaz. Oke. Ada yang mau bantu menjawab, menyampaikan dari peserta meeting?
Kalau tidak ada, barangkali begini. Tadi di prolog saya sampaikan bahwa selama kita ahli waris yang mau menyelesaikan harta warisan dan segala keluarga itu konsisten, sepakat menggunakan fikih, apalagi dalam kasus seperti yang saya sampaikan ini no problem. Menyimpangi kompilasi nggak masalah. Mau pakai fikih murni silahkan, karena kan masalah hati. Nah, ini yang pertama. Tapi kan problem di kita itu kan tidak taat fikih yang harus. Nah, kalau memang seperti ini, nah tadi saya katakan di Al-Nisa ayat 8 ya, wa idza khadharul qismata ulul qurba wal yatama ini ada anak-anak yatim. Nah, ini anak yatim yang ada hubungan darah dengan pewaris, cucu ditafsirkan seperti itu. Kalau dia sudah diberikan seberapa pun yang disepakati oleh ahli waris, jangan sampai ini adalah nanti cucu ini yang menjadi ahli waris keturunan yang lemah, yang miskin, padahal punya aset dari kakeknya yang masih ada. Nah, berikan sekendaknya, itu nggak masalah, kembali ke situ. Tapi kalau udah masalah harta ini kan kadang-kadang lupa. Yang penting diambil hak saya sebagai ahli waris, tapi anak yatim diabaikan. Kalau anak yatimnya itu anak yatim dari ayahnya kebetulan tadi B, si C ini sukses nggak masalah. Tapi anak yatim ini yang dari, nah ini untuk memberikan perlindungan hukum. Makanya apa? Salah satu telaah kajian hukum yang akhirnya ini kompilasi hukum Islam adalah hasil daripada ijma ulama dari perguruan tinggi kalangan kiai-kiai, kemudian juga dari perguruan tinggi, sejarahnya seperti itu, dan seminarnya pun lama, juga perbandingannya ke negara-negara Timur Tengah juga bagaimana penyelesaiannya. Nah, di kita ini kan masalahnya kita ini menganut hukum yang memang tertulis. Makanya saya katakan bahwa ketika terjadi kasus sampai ke pengadilan, terjadi kasus seperti ini baru mau dibagi sekarang, maka posisi ahli waris pengganti itu akan kita jadikan satu hal yang menjadi sesuatu yang keharusan diterapkan karena solusi hukum. Maka situs syariahnya akan sampai perlindungan kepada anak yatim yang dalam konteksnya adalah ahli waris pengganti ini akan mendapatkan hak dari orang tuanya seandainya masih hidup. Tapi karena dia sudah meninggal lebih dulu daripada kakeknya, si C ini meninggal lebih dulu daripada A kakeknya, maka fikih betul. Dalam fikih klasik nggak akan menemukan konsep ahli waris pengganti ini yang ada di kompilasi hukum Islam. Tapi itu karena kita merasakan dan kita karena ini banyak kultur atau sosiologi hukum itu berpengaruh terhadap tuan hukum. Nah ini sehingga nah ini untuk menseragamkan maka ketika hal terjadi dan hari ini dipandang bahwa itu lebih mensejarahkan menjamin terlaksananya ayat wal yahsallazina lau taroku min khaduriyatan ya, maka dilembagakanlah menjadi pasal 185 itu yang dimuat dalam kompilasi hukum. Dan maka saya katakan kompilasi adalah solusi hukum ketika melihat ketimpangan, ketidakadilan dalam bagian waris ketika ada anak yatim yang punya hubungan darah dengan pewaris, dengan kakeknya atau neneknya, sementara dia kondisinya yang mengkhawatirkan, sehingga maka situ syariahnya akan nyampe. Barangkali begitu Pak Eki maksudnya ini. Sedangkan pengganti ahli waris itu adalah terhadap terhadap pembagian waris yang berlarut-larut ketika mestinya orang tuanya masih ada atau suaminya masih ada, baru hak warisnya harus diterima, tapi ternyata nggak dapat mereka baru dibagi setelah itu meninggal, nunggu yang lain meninggal dulu. Nah itu namanya pengganti ahli waris dalam kasus ini adalah tadi anak dan suami dari E tadi dalam kasus ini itu pengganti, artinya menggantikan posisinya yang diterima utuh kalau itu. Nah barangkali itu barangkali secara detailnya. Nah, makanya Pak, hukumnya adalah untuk menjaga tujuan syariat itu diterapkan apa sih gitu loh. Nah, syariat tentang waris ini bagaimana sih? Nah, kan termasuk menjaga keturunan tadi. Keturunannya nanti bibi dan om-omnya makmur, tapi anak yatim yang memang yang dia memerlukan terabaikan, nggak peduli. Nah, kalau kita kembali ke situ kan sebenarnya barangkali ya silakan. Tapi kalau itu dibawa ke ranah penyelesaian sengketa yang selalu kami terapkan, pasti seperti standar hukumnya di pengadilan agama pun manapun sama, itu sudah pakai seperti itu. Barangkali itu yang saya sampaikan.
Oh ya baik. Iya. Jadi bisa saja sebenarnya gini Pak ya, Pak Sanoto ya, bisa Ya, dikatakan sebenarnya ini bukan merubah fikih yang sudah bukan. ada, tapi ini hanya mungkin secara kasus ya, ada Ya, hal-hal anak-anak yang sudah meninggal duluan itu ternyata lemah, miskin atau apa, sehingga bukan berarti merubah kan ya. bukan merubah, itu memberikan Ah, perlindungan syariatnya. iya. Dan Iya, semua ahli waris sebenarnya paham gitu ya. iya. Katakanlah begitu. Nah, iya. Mungkin seperti itu kali ya, Pak Eki. Saya tambahkan ya, Ah, kalau semua ahli waris memahami sepakat hmm, paham ayat tadi, idza khadzul qismata itu sudah dilaksanakan dulu, nggak perlu pakai pasal kompilasi ini. Nah itu hmm, loh, nggak iya, perlu, iya. nggak perlu Pasti sampai akan kan akan kan memberikan suatu secara otomatis ya. iya kan sudah Iya, diberikan betul. sebelum warisnya dibagi, anak yatimnya kasih dulu deh dia. Iya, Kita iya, iya. belakangan aja baru dibagi. Nah, baru dibagi Ya, ahli waris itu udah bagus itu. Itu yang syariat banget betul. itu begitu. Nah, ya kebanyakan kan lalai, abai yang begitu itu. Ya, Makanya mana kata tadi hukum inilah yang akan memberikan solusi. dimasukkan Nah, dalam itu. undang-undang gitu ya. Iya Dimasukkan itu. jadikan undang-undang. Jadi Iya. memaksa gitu lah ya. Iya, Sedikit maksa kalau memaksa. seperti itu gitu. Nah, Nah, Iya. iya. Ya mungkin seperti Eh, itu Pak Eki. Gimana Pak Eki, ada iya, lagi? iya. Nah, Mohon maaf nih kalau boleh nyambung. ya nggak apa-apa. Silakan, silakan. Ini Terima kasih nih, saya enak kalau diskusi ini. Tapi ya. mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya kurang tepat atau terlalu panjang atau bertele-tele ya. Mungkin nyambungin tadi, mungkin ini pertanyaannya atau mungkin mungkin jawabannya juga atau mungkin apa namanya saya khawatir tidak tepat dipertanyakan saat ini sih. Tapi sejujurnya saya sangat penasaran dengan apa namanya histori atau istidlal ketika kalau ini memang berdasarkan ijma ulama dulu gitu ya KHI ini. Bagaimana kenapa sampai ada beberapa poin atau banyak poin yang memang berbeda dengan hukum fikih murni begitu. Karena misal yang besar itu porsinya itu kan gunung gini misal gitu. Eh, barangkali di kelas nanti kan ada ini ya, ada apa istilahnya? Ada pelatihan 6 bulan itu ya. Oh iya, Atau itu program khusus ya. iya, saya ingin ingin tahu juga sebenarnya itu bagaimana sejarah saya sehingga saya juga bisa bersikap dengan sebijak mungkin ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini karena ya kayak tadi misal gunung gini secara syariat jelas itu kan istri itu sudah dapat bagian warisannya 1/8 gitu ya 1/8 Ya, satu ya. 1/8 gitu ya atau 1/8 nah tapi Terus seperempat ya. ya 1/8 atau 1/8 tapi tiba-tiba ini harus dibagi setengah dulu begitu ya Ya. apapun alasannya dan perhitungannya setelah perkawinan dan seterusnya. Ya. eh tetapi ada ganjalan satu sih di ganjalan ini maaf ya, kalau pertanyaan kurang tepat. Tapi sebagai orang awam saya masih merasa kok seakan-akan KHI ini masih menganggap ini syariat murni itu ada sisi ketidakadilan begitu. Sehingga diperlukan ada penyesuaian-penyesuaian. Mohon mungkin perasaan saya ini atau asumsi saya ini bisa diluruskan barangkali sehingga ganjalan saya tidak terlalu berat terhadap KHI ini begitu. oke, ada Pak Safrudin saya Ya. lihat mau bantu Pak Safrudin sebelum saya tambahkan barangkali. Pak Saprudin. Mohon Halo, maaf, Mas. saya baru masuk, baru buka. Tadi lupa saya habis dari jalan-jalan. Oke, Ya. barangkali Belum dengar. termasuk masih ragu kenapa ada kompilasi. Nah, justru Ya. justru kompilasi ini merespon rasa keadilan yang memang tidak yang selama ini dianggap Islam itu nggak adil, 2 banding 1. Istri cuma dapat 1/8, masa istri bagiannya lebih gede daripada anak 2/3 kalau atau setengah kalau anak seorang perempuan, mana Hmm, setengah lebih gede mana daripada 1/8 kalau ada anak. Suami ya. meninggal satu anak, satu istri. Istrinya cuma dapat 1/8, anaknya setengah. Pak. Gedean mana tuh? Coba kalau kita cuma melihat seperti itu. Maka apa? Di awal kajian mungkin Pak Egi juga baru beberapa bergabung dengan kita kali ya. Di kajian awal kita sudah mengkaji tentang sumber harta kekayaan dalam keluarga. Nah ini ada empat itu. Nanti barangkali bisa share ulang. Tapi setidaknya Ya. satu adalah harta warisan yang diperoleh dari masing-masing suami istri itu. Oh, Kemudian juga harta bawaan sebelum nikah sudah punya aset. oh, warisan. Itu aset sudah punya seperti
saya belum nikah udah punya motor, udah punya mobil misalkan ya, itu Oh, adalah murni milik saya itu. Nah, ada yang diperoleh sejak start mulai menikah sampai ya kapanpun selama perkawinan dapat. Ada yang mah diperoleh saat pernikahan semacam kado, amplop, angpau itu ya yang dua belakang saya sebutin ini adalah yang dikatakan gonogini. Kalau harta warisan itu diperolehnya kapanpun, tidak diperoleh sebelum menikah atau setelah menikah itu mempunyai mutlak milik si pasangan itu masing-masing. Tapi kalau gonogini, nah gonogini itu harus dibagi dua dulu kalau bagi warisan. Nah, dalam konteks kompilasi hukum Islam tentang nanti bisa dilihat di pasal tentang harta dalam perkawinan di pasal 80 sampai 90-an itu kriteria 90. kriterianya adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah menjadi milik bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan yang terjadi pemisahan harta perolehan dalam perkawinan. Nggak ada perjanjian, selama tidak ada perjanjian. Nah, dalam kasus ini saya nggak sebutkan perjanjian ya, itu saya anggap sebagai harta bersama. Atas nama siapapun aset itu, benda bergerak atau tidak bergerak, tabungannya atas nama siapapun, selama diperoleh dalam perkawinan sampai meninggal, itu tidak ada perjanjian perkawinan dianggap sebagai harta. Kecuali memang jelas tadi dari warisan sumbernya, dari bawaan, kemudian dari itu yang baru apa. Nah, maka apa dalam konteks seperti ini akan merasakan dan istri itu akan mendapat haknya yang maksimal. Kalau dicoba istri kalau yang misalnya istri cuma bekerja di rumah, dia tidak produktif, tapi dia yang ngurusin anak sejak dia anak itu dari orok dari hamil sampai anaknya gede-gede menikah, ya misalnya berkeluarga, dia nggak kemana-mana, tapi ngurusin rumah tangga suaminya dan misalkan anak-anaknya. Kalau dia dianggap tidak produktif dan dia dari 1 miliar tadi cuma dapat 1/8, itu kan nggak fair itu. Jerih payahnya bisa jadi itu kan dari karena dapat 1 miliar yang ketika tahun 2012 itu kalau suaminya meninggal itu kan bisa jadi karena istrinya rajin nabung atau apa sehingga asetnya sampai segitu bisa irit sampai apa bisa ya akhirnya dapatlah aset seperti itu ketika suaminya meninggal. Coba kalau dia dilepas misalnya nggak ngurusin anak nggak ngurusin apa sebenarnya kan itu apa salah satu tujuan kompilasi itu memberikan perlindungan hak. Kenapa ada gonogini itu? Nah, gonogini sendiri kan di ayat 36 kalau nggak salah itu yang pernah kita kaji sebelumnya juga itu. Nah, itu kan juga dari situ sumbernya. Kalau kita kembalikan ke fikih, memang fikih juga nggak akan mengkaji gonogini. Nggak ada gonogini di fikih. Karena fikih itu adalah fikih patrilineal. Istri dalam konteks kalau kita mau mereferensi ke negara Timur Tengah, memang istri itu tidak produktif tapi dijamin semuanya oleh suaminya dan dia tidak juga ngurusin anaknya, tidak eh, dia cuma kewajibannya syar'i, cuma menyusui sampai ketika masalah ngurusin tentang BAB-nya, tentang mencuci pakaiannya itu bukan urusan istri. Nah, dalam konteks di Indonesia kan tidak seperti itu. Istri diposisikan dalam posisi bahkan yang kalangan paling ekstrim kan sumur, dapur, dan kasur. Nah, ya seperti itu kan nggak fair nih. Kalau dia tidak dapatkan gonogininya. Maka apa? Inilah solusi hukum dipandang selama tidak ada perjanjian perkawinan dan memang selama ini sangat jarang dilakukan, maka dipandang selama perkawinan dapat apa, maka semua kedua belah pihak adalah berhak untuk membagi aset yang diperoleh selama perkawinan itu. Sehingga apa? Sehingga akan menjadi dan itu saya katakan bahwa sumber daripada kenapa Makosidus Syariah dari kompilasi kompilasi itu dalam konteks sebutan cendekia ada yang mengatakan fikih Indonesia. Akhirnya fikih Indonesia sekarang ini ya. Nah, termasuk meskipun belum maksimal ya, masih dalam hukum keluarga, waris dan hibah, wasiat dan sedekah pun masih terbatas seperti itu. Jadi begitu Pak Egi barangkali untuk lebih menegaskan kajian kita malam hari ini. Jadi maka apa? Termasuk tadi maka saya katakan solusi hukum. Jadi pilihan hukum kalau jadi kasus ini akan seperti ini yang itu terkait dengan kultur, budaya, kehidupan yang terjadi di Indonesia. Maka apa? Kompilasi ini dipahami sebagai hukum Islam yang dipraktekkan di Indonesia. Dipandang sebagai hukum yang hidup di Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat. Dipandang seperti itu. Yang dipandang tidak Ya. bertentangan dengan syariat karena tujuannya adalah bagaimana mewujudkan maqasidus syariah yang ada menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, kemudian termasuk
menjaga kelangsungan hidup juga. Nah, ini salah satunya itulah itu barangkali kalau kita kembalikan. Itu saja barangkali tambahan saya. Hmm. Ya, Baik, mungkin terima perlu kasih. kan Bu Paigi ya. Mm-mm. Memang menarik Ya, Paigi. mungkin Nah, mungkin di lain waktu saya pengen ngobrol-ngobrol juga atau diskusi juga seperti ini. Karena sampai saat ini ya mungkin saya masih berpandangan tetap yang sama, tapi tentunya saya juga kenapa ikut di sini pengen memahami nih dari sisi KHI itu seperti apa. Kalau karena saya ya, selama ini belajar di sisi fikih murni itu ya, ya, seperti itu. Begitu. ya, ya, nggak Saya masalah Pak. berikan contoh kasus yang ekstrim ya. Mm-mm. Yang ekstrim ya. Orang mau fikih murni, terutama dalam pernikahan sekarang nih. Ya. Yang penting kan nikah secara agama. Kan kembali ke fikih kan itu agama itu kita. Fikih kan? Ya, Tapi undang-undang perkawinan dan kompilasi kan perkawinan dicatatkan itu adalah untuk kelengkapan. Dalam kasus ini, orang yang menikah tidak tercatat, nah ini kan tidak terlindungi hak hukumnya. Ini barusan kasus terakhir yang saya selesaikan, ada suami istri menikah siri tahun 2019. Nikah siri. Ternyata ketika menikah ini, si suami masih punya istri yang lain yang belum diceraikan. Ya, belum diceraikan. Tapi sudah nggak akur dengan istrinya, udah ditinggal, istrinya udah pergi kemana lah gitu, nggak jelas. Jadi menganggapnya hmm, secara agama udah cerai. Nah, hmm, tapi cerainya tidak jelas. ya, Nah, itu. Nah, maka kalau statusnya si perempuannya ini adalah taruhlah jadi, A, B, dan C ya. A udah A dan B udah nikah. B ini istri udah pisah dengan suaminya. Nah, tahun 2019 ketemu dengan C, si A hmm, ini. C ini janda, janda cerai dan dia punya dokumen cerai lengkap. Nah, ya, suami ini, si A ini baru menceraikan istri tahun 2023 ini. Nah, jadi sudah 2019 sampai 2023 udah 4 tahun kan. Statusnya dia poligami berarti. Poligami yang tidak benar. Baik secara syariat maupun secara undang-undang nggak benar itu. Karena dia nikahnya pun nikah siri. Nikah siri aja udah nggak benar itu udah bentangan syariat. Nikah itu harus diumumkan, harus ilamun nikah. Itu sunnahnya itu. Makanya Darul Urus. Kalau nikah siri itu sembunyi-sembunyi, itu udah nggak syariat lagi itu. Orang kan bilang nikah siri yang secara agama. Mana coba agamanya? Mana syariatnya? Harus diumumkan. Nah, baru cerai 2023. Nah, setelah dapat surat cerai dari pengadilan, baru mau nikah ulang di KUA. Kebetulan belum punya anak nih. Selamatnya belum punya anak ini selamatnya ini. Kalau punya anak udah tambah repot lagi nih. Baru mau nikah ulang di KUA. Ternyata pada bulan Juni suaminya meninggal sebelum sempat nikah ulang. hmm, Di bulan Agustus ini mengajukan pengesahan nikah terhadap pernikahan tahun 2019 itu mau 19, disahkan. ya, Karena itu pelanggaran syariat tadi, nikahnya nikah siri, nggak diumumkan, nggak diapakan, ada halangan lagi. Tidak ada melanggar, poligaminya sudah melanggar, maka ditolak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pewaris ini. Karena dia ingin mendapatkan bisa klaim BPJS suaminya yang tidak sah, yang tidak tercatat tadi. Dia hmm, perlukan pengesahan nikah itu supaya dia dapat mengklaim itu. Kan kembalinya ke waris. Jadi inilah yang saya katakan bahwa kita itu kalau ketika kita itu dalam merasa aman, ya udah santai kepepet nyalah-nyalain hukum jadinya, nyalah-nyalain ya, ya, fikih. Nah, ini yang jadi problem di kita ini. Inilah. Dalam ya, waris pun seperti ini. Makanya inilah kalau orang mau mengesahkan nikah ini yakin deh ujung-ujungnya nanti masalah waris juga. Maka jangan main-main dengan pernikahan. Sekarang kan nikah juga nggak mahal. Kalau mau di KUA malah barangkali murah sekali itu. Orang kan karena gengsi harus ngundang. Sehingga pegawai KUA itu harus datang iya, ke rumah. Nah itu kan jadi masalah gitu. ya, Nah ini kan jadi masalah. Nah, tadi dan kasus akhirnya apa? Ketika mengajukan pengesahan pernikahan ya kami tolak. Karena pelanggaran syariat, pelanggaran undang-undang. Ya akhirnya terus bagaimana Pak klaim asuransi apa tadi asuransi dari jaminan kesehatan tadi itu termasuk salah satu sanksi orang yang melanggar hukum sudah terasa di dunia kan. Barangkali kan begitu kita kembalikan ke yang kita nggak bisa nolong nggak ada jalan lain. Kita ketika menegakkan hukum nggak boleh dengan perasaan, rasa kasihan apalagi kita nggak bisa seperti itu. Kalau mau seperti itu ke dinas sosial gitu. Sehingga kita kadang-kadang seperti itu kita juga merasa miris tapi kan
termasuk pembelajaran seperti itu. Kalau itu akan dilegalkan, nanti akan banyak sekali. Itu nggak dilegalkan aja masih banyak yang melaksanakan. Kan mulai Ya. yang enak ketika terbentur baru kita merasa cari perlindungan hukum. Nah, orang yang salah mau dilindungi hukum, udah melanggar, udah tahu salah itu eh, masih minta dilindungi, kan sesuatu yang sangat ironis. Dia yang melanggar diri, dia mau minta dilindungi dan dia nyalah-nyalahkan hukum akhirnya. Bisa jadi nyalahkan syariat ujung-ujungnya, kan begitu. Nah, ini barangkali kalau mau kita bawa ke ranah seperti itu. Nah, termasuk dalam konteks ketahuan ini kalau salah satu solusi seperti itu. Nah, yang bagus ini yang sekarang akhirnya yang paling saya ketika saya ikuti diskusi forum diskusi di link apa di institusi kami ini yang bagus di Qatar. Di Qatar itu sekarang ini terjadi penegakan hukum waris begini caranya. Kalau di kita udah bagus, di Qatar itu kalau ada keluarga yang suami atau istri meninggal, nih keluarganya diberikan waktu sebulan untuk mengurus penyelesaian harta warisannya itu sesuai dengan Hmm. syariat. Hmm. Ketika sudah sebulan tidak ada reaksi, Hmm. tidak ada reaksi, maka negara akan memanggil pihak yang menguasai harta itu. Kalau dia nggak mau membagi, dia akan dikenai sanksi pidana. Itu negara yang konsen dengan syariat Islam tentang hukum waris. Qatar itu. Mungkin silahkan dicek lagi. Nah, di kita kan boro-boro. Yang Boro-boro. menguasai, yang lain diem-diem, semakin kan, ini sudah berapa bulan, berapa tahun ini. Nah, Iya, iya. asetnya 800 juta. Siapa tahu dalam bentuk kontrak yang produktif bisa jadi kan dia kuasa sama yang anak yang ketiga, yang lain-lainnya nggak tahu hasilnya berapa. Nah, ini kan mendolimi juga seperti ini kan. Nah, ini yang seperti inilah yang problem yang kita alami realita hari ini di negara kita. Maka apa? Hukum menjadi peran yang bisa menjadi salah satu pilihan untuk memaksa masyarakat biar melaksanakan sesuai syariatnya. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan pesan itu sebenarnya dalam forum-forum seperti ini. Ini barangkali. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Sanoto, Pak Egi. Diskusinya lumayan menarik ini. Insya Allah mungkin kita juga perlu nih nanti kita akan mengadakan ya dari pihak Ustadz yang fikih murni nih. Nah, diskusi dengan Pak Hakim kayak seperti Pak Sanoto nih. Ini pasti akan lebih menarik. Eh, Mungkin ke depan lah next ya. Next kita juga akan coba mengundang ada dua pihak. Akan lebih menarik karena kita sendiri kalau tidak paham ya dengan ilmu fikih sendiri juga akan bingung, nggak bisa ini. Nah, baik, mungkin itu. Silakan yang lain, mungkin ada permasalahan yang mau dibincangkan. Jadi masalah kita, tema kita adalah tentang ahli waris pengganti. Jadi ahli waris pengganti ini adalah anak yang lebih dahulu meninggal dibanding bapaknya gitu ya, Pak Sanoto. Ya, Sedangkan betul. pengganti ahli waris ini secara hak sebenarnya memang dia dapat waris. Ya, tetapi ketika ingin dibagikan keburu si ahli waris ini meninggal, eh, terus dia meninggalkan ahli waris anak dan istri, sehingga dia disebut di dalam peralihan agama pengganti ahli waris. Ya, Secara ini nggak masalah kayak itu ya, ya, pengganti ahli waris nggak masalah. Emang yang sering dipermasalahkan itu ahli waris pengganti itu. Yang ketika di program kita juga Pak Ustadz bilang begitu, ini sebenarnya nggak bisa naik, tapi beliau juga mengatakan ya di program kita ya ahli waris bersanad itu intinya hukum fikih Islam itu di ilmu waris itu memang fix ya, fix tetapi tidak kaku gitu. Ya, nomor satu intinya sih diberi pemahaman ke semua ahli waris. Ini loh syariat Islam seperti ini mengatur. Nah, ketika ketika masing-masing sudah tahu haknya, sudah tahu bagiannya, kemudian ketika mau dibuat hal-hal yang baru, apakah yang tadinya yang apa ahli waris pengganti seharusnya tidak dapat, kemudian sudah kita sepakat memberikan. Nah, itu boleh-boleh saja, ternyata seperti itu. Jadi fix tapi tidak kaku sebenarnya gitu. Asalkan masing-masing ahli waris paham. Intinya di situ, Pak Sanoto ya, kira-kira ya. ya, Nah, betul. sekarang nih masalah kita ini banyak umat Islam ini yang nggak paham juga, nggak paham, terus ya masa bodoh, sehingga kita ketika kita katakan, ayo ikhlas dong, lah ikhlas kan ada dua, ikhlas itu harus paham apa yang mau apa dibagikan, kemudian dia tahu bagian dia baru bisa ikhlas. Intinya di ilmu sih seperti itu. Ya mungkin itu tambahan dari kita. Monggo yang lain nih, kalau ada lagi, Bu Dede, mungkin ada masalah permasalahan yang mau diangkat, Bu Dede, Pak Safrudin, nah ini pengacara kita nih. Pak Safrudin, Pak Tri, Bu Yayah, Pak Yahya ya. Silakan. Terima
Tema kita hari ini ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris. Maaf, yang fikih bersanad udah dimulai, ada gimana Ustaz? Barangkali bisa saya gabung gitu. Oh, kita sudah mulai ini sudah masuk 7 kali pertemuan ini, Pak Egi. Tapi nggak masalah kalau mau gabung boleh, tapi ya nanti eh, ada rekaman tunda kan bisa dipelajari, kemudian nanti bisa ikut kelas yang pertemuan 8 jadi bisa lebih ini. Emang ada beberapa sih yang juga ketika pertemuan keberapa baru gabung, memang agak sulit kalau nggak diulang-ulang. Tapi kalau belajar bersama enaknya gitu, saling mendukung, lama-lama jalan juga. Jadi ada pelatihan, praktek ya, praktek ini kasusnya benar-benar runut dari yang sederhana sampai yang mulai agak complicated sampai yang kalau dari awal saja udah agak bingung, ketika dikasih yang complicated ya akan sulit. Mungkin kasus sekarang ini ahli penggaris ini udah masuk advance ini, Pak Saroto ya. Iya, 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 Ini iya. udah advance, ada juga munasahotnya. Nah, kita materi munasahot juga belum masuk itu, Pak Egi. Belum aja ya? Belum masuk. Kita masih ini apa namanya? Ashabul furud aja nih yang utama nih. Iya, 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 Dari iya. setengah sampai terakhir kemarin yang tadi Seperdelapan. 1,6 per 6. Pernah. Sudah semua itu Delapan. gitu. Oh, Seperdua iya, iya. sudah, seperempat, seperlapan, 2/3, setengah, dan terakhir 1/6 udah. Nah, insya Allah para peserta insya Allah udah agak inilah ketika latihan udah agak mulai. Mungkin besok kita akan masuk 1/6 yang bagian kedua, kemudian mulai masuk aul, rot, munasahot dan sebagainya itu lebih lebih complicated lagi. Seperti sekarang ini udah permasalahan yang dibuat Pak Sarnoto ini udah ada berapa hal ya Pak Sarnoto ya? Iya, Ahli pengganti, munasahot, terus ya ada munasahot 1 2 itu bahkan. Hmm. Demikian mungkin Pak Egi. Ya monggo yang lain Bu Pak Yahya ada mau diangkat permasalahan Bu Ros, Bu Dede, Pak Tri, Pak Safrudin ini biasa Pak Safrudin ini nih. Oh nih ada Bu Pak Tri ya. Nih Pak Sanoto saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Menurut KHI apabila seorang suami meninggalkan satu anak perempuan dan istri, apakah saudara kandung almarhum bisa menjadi ahli waris juga? Terima kasih. Monggo Pak Sanoto. Oke. Kalau di ahli waris pengganti, tetap acuannya kepada sama dengan fikih ya. Bagian anak setengah, bagian istri 1/8. Cuman ya, ini kalau kita biar ahli hukum terapan yang ada di Hakim Agung, yang levelnya sudah memang wawasan keilmuannya juga tinggi sampai hari ini, itu anak, baik laki-laki ataupun perempuan, itu bisa menghijab paman. Dalam konteks di Indonesia, kenapa itu seperti itu? Kedudukan paman, itu sosiologi juga yang mempengaruhi kepada keputusan seperti itu. Dalam konteks di Indonesia itu, paman posisinya tidak memerankan sebagai posisi syariat. Paman yang tidak mau tahu kondisi ponakannya dalam kondisi apapun. Kan kita sudah individualis yang diterapkan di negara kita yang kultur sosial ini. Maka dalam kondisi seperti itu yang paman nggak pernah cawe-cawe kepada ponakannya, bagaimana mau dipertinggalkan bapaknya? Maka ketika dalam problem itu ada paman bukan waris sampai bisa jadi kalau si ponakan perempuannya itu bisa muka seperti itu bisa mempengaruhi keputusan hukum. Makanya hukum itu memang bisa tidak sejalan dengan syari, tapi tujuannya bisa menyampaikan pesan-pesan syariat yang solusi hukum itu sudah saya katakan itu gitu tadi. Tinggal bagaimana kan al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa hukum itu diterapkan, diimplementasikan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, itu yang kaidah fikihnya seperti itu. Sehingga apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau kita kembalikan, kalau memang si keluarga itu paham tadi mau fikih murni, mau kompilasi sama, nggak beda. Cuman dalam konteks yang sudah terjadi kasus hukum seperti itu sampai dibawa ke pengadilan di tingkat pertama sama menggunakan fikih, tingkat banding ketika kasasi ditinjau kembali,
oh ini nggak bener nih meskipun itu menggunakan fikih. Karena apa? Ternyata ada tadi kondisi sosiologisnya nggak pernah cawe-cawe dengan ponakan, anak perempuannya Oh, ditelantarkan, ya, ketika anu ya. disia-siakan misalnya, masa mau dapat hak saja ketika ayahnya meninggal meskipun dia kakak kandung, kok enak banget sementara ketika susah nggak pernah dipeduliin. Nah seperti itu dan yang pengaruhi sampai seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada kalau dikompilasi sebenarnya rumusannya nggak beda dengan fikih. Tapi Hmm. ketika sudah sampai kasus itu bisa berubah. Bahkan bagian perempuan pun bisa lebih banyak daripada bagian laki-laki. Bisa jadi. Karena si perempuan ini bisa jadi lebih banyak. Kan ini kalau kita hitung-hitung bagiannya. Tapi syariahnya tetap 2 banding 1. Tapi setelah Ya, dihitung-hitung bagian perempuan lebih banyak. Tergantung bagaimana kondisi sosiologisnya. Ini bisa cerita panjang banyak lagi kalau seperti ini. Jadi lebih panjang kalau lagi. perempuan tadi seperti itu Ibu ya. Pak Tri apa Bu Tri tadi itu seperti itu. Ya, Saya ya. katakan seperti itu. Kalau Jadi, kompilasi nggak beda kompilasi. jadi bagian ini anak tadi setengah ya. Anak, Nah, istri, seperlapan, saudara kandung dapat kan? nah kalau memang itu berarti sisanya ke saudara. Ah Kalau ya. kalau iya Oh, seperti itu. ya, Tapi ya. kalau sudah sampai ke kasus, eh, itu ada yang sampai karena sosiologisnya seperti itu. Oh Kalau ya. begini, paman jadi nggak dapat bisa terhijab meskipun perempuan. Nah ini. Ya, ya. Tapi ada yang apa? Di situ ayatnya ilam yakun lahu walad. Walad ini ada yang menafsirkan juga. Walad itu kan tidak dikhususkan untuk anak laki-laki perempuan. Kan dibilang ar-rijal, rijal dan nisa dalam konteks waris kan. Kalau walad itu bisa laki-laki perempuan. Ada yang menafsirkan begitu sehingga apa? Sehingga disitulah salah satu dasar bahwa perempuan atau anak perempuan bisa menghijab pamannya atau saudara almarhum. Itu ada yang memahami seperti itu. Itu sah-sah saja dalam karena walad eh, ilam yakun lahu walad jika tidak ada anak. Nah, itu bisa anak laki-laki perempuan. Karena dalam konteks mewaris ar-rijal sama an-nisa. Nah, itu yang apa konteksnya gendernya jelas di situ. Nah, salah satunya itu barangkali kenapa si Hakim Agung tadi menerapkan seperti itu. Nah, itu barangkali tambahan penafsiran hukum terhadap ayat-ayat kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Kadang menggunakan walad, kadang menggunakan rijal, kadang menggunakan an-nisa, kemudian eh, itu Ya, barangkali. ya. Ya memang harus banyak wawasan kita ya. Eh, Baik itu Pak Tri. Untuk Bu Yaya, Pak Yahya ya, Bahamala. Sudah paham Pak ya, ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau ahli waris pengganti itu anak yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya, baik bapak atau biasanya si ibu, orang bapak ya biasanya. Kalau pengganti ahli waris ini sebenarnya memang dia yang ahli warisnya, tetapi karena di pembagian warisnya berlarut-larut sampai si pengganti ahli waris ini meninggal, sehingga yang meninggalkan tinggal suami atau anak Nah, atau istri, sehingga dia menjadi pengganti ahli waris. Cukup Pak Yahya. Monggo yang lain mungkin masih ada nih, kita masih ada waktu sebenarnya sampai setengah 10, kalau kalau enggak ya kita sudahi kalau nggak ada lagi yang kita diskusikan. Maaf, sambil menunggu yang lain mungkin barangkali ada yang mau tanya, tapi saya barangkali ada referensi gitu. Saya sepertinya membutuhkan untuk mempelajari lebih lanjut eh, fikih murni secara rinci, kemudian fikih KHI secara rinci, mana yang memang berbanding lurus, mana yang memang ada sedikit dalam tanda kutip perbedaan. Barangkali ada referensi bukunya atau apapun itu yang bisa dipelajari begitu. Oh ya, baik. Kalau saran saya Pak Egi, kalau memang berminat di kedua itu ya, fikih murni, kita kan memang sedang proses nih. Kita sudah masuk pertemuan 7, masih tersisa itu sekitar 20 kali lagi mungkin, bisa lebih. Ya paling nggak 20 lagi Pak Egi. 20 lagi, sekarang sudah masuk 7. Silakan Pak Egi bisa gabung ya, nanti masuk grup yang sudah saya share di chat ya. Masuk grup, nanti gimana ininya, persyaratan dan mungkin pembiayaan yang berapa. Kita juga nggak mahal-mahal. Karena ini angkatan pertama kita Pak Egi. Angkatan pertama, jadi kita berharap semua ini bisa konsisten, istiqomah sampai selesai, menyelesaikan satu kurikulum ilmu waris bersanad yang memang dipakai oleh Masjid Nabawi.
Itu satu. Dan sudah di-Indonesiakan, jadi hampir semua istilahnya Indonesia. Mungkin ya kalau bisa paham istilah Arabnya juga lebih baik. Tapi nggak masalah karena nih kita pemula semua, jadi semua istilahnya pakai bahasa Indonesia dan buku pegangannya juga buku yang sudah diterjemahkan. Itu untuk yang fikih murni ya istilahnya, istilah murni. Kalau ini nggak, kalau KHI nggak murni gitu. Jadi ini untuk kemudahan aja ya, kemudahan aja. Terus kalau untuk KHI, nah ini perlu Pak Saroto nih, mungkin ada gak kira-kira yang bisa mungkin kita angkat di sini bagus juga ya. Kita angkat untuk biar masyarakat umum paling nggak yang memang berminat gitu Pak Sanoto dengan KAI bisa kita undang menjelaskan mungkin ya hal-hal yang berbeda-beda. Kalau memang banyak bisa kita pilah-pilah berapa hal dulu yang mungkin yang paling sering terdengar kan yang masalah 50% itu ya Pak Egy ya. Istri ketika Yang meninggal itu dulu, kemudian yang tadi masalah ahli waris pengganti, kemudian yang lainnya kita belum tahu, jelas juga belum tahu. Ada mungkin Pak Saroto yang bisa direkomendasikan, atau kalau Pak Saroto sendiri juga boleh juga. Tapi kalau ada lebih baik lah biar Kalau bagi. buku nanti Pak Eki bisa browsing ada Fikih Indonesia itu buku itu membandingkan antara kompilasi dengan saya lupa karang siapa tapi ada judulnya Fikih Indonesia begitu ya. Hmm, Eh, itu ada wakil-wakilnya belakangnya itu namanya saya lupa ada bukunya Fikih Indonesia itu membandingkan antara kompilasi dengan fikih beberapa fikih itu dan eh, bahkan di situ termasuk mengupas ada upaya yang untuk bikin kompilasi hukum Islam tandingan di Fikih Indonesia buku itu. Artinya sekarang hmm, ini kompilasi hukum Islam ini ada sampai ini masih berjuang untuk bikin tandingan hukum Islam. Itu yang paling parah dengan hukum perkawinan dan warisan itu. Hukum warisan itu yang tandingan itu hukum warisan itu nggak adil. Pokoknya satu-satu. Hukum perkawinan ada yang mau diubah, termasuk perkawinan karena hak asasi. Nanti ujung-ujungnya boleh melegalkan kawin sejenis, boleh apa kawin kontra boleh, nah macam-macam di situ. Di situ yang pasal-pasalnya ada di kupas di situ. Barangkali bisa itu bukunya, tapi kalau mau yang buku spesial tentang kompilasi kompilasi kajian itu ya barangkali bisa browsing ada kok sejarah kompilasi kompilasi di Indonesia, bagaimana kenapa kompilasi itu harus ada di Indonesia seperti apa. Barangkali memang harus tahu sejarahnya juga kan. Sehingga kita ya betul. kenapa kok pengadilan agama kok boleh dikata fanatik gunakan ini karena pengadilan agama Ya, punya kepentingan biar kita ini punya standar yang sama antara pengadilan agama yang satu yang ada di Aceh sampai Papua sana, jangan beda-beda antara dalam penerapan hukum di negara kita yang standar. Nah itu salah satu upaya kenapa kompilasi ini dilahirkan dan itu dianggap sebagai hukum yang hidup yang memang kita. Nah manakala memang berbenturan dengan syariat, ya tentu kita kembali ke syariat yang murni. Tapi manakala maslahatnya yang lebih dominan sehingga akan mewujudkan tujuan syariat yang lebih hakiki, maka itu yang selalu kita kedepankan juga. Jadi tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolin kalau kaidah-kaidah yang kita pakai kan selalu seperti itu barangkali itu yang jadi sejarah kompilasi itu ada beberapa versi. Insya Allah kalau Pak Eki mau browsing di itu langsung ada kok online juga bisa belinya sekarang itu kalau menjadi referensi. Nah, itu barangkali saran saya ya. Kalau mau tahu lebih lanjut sekarang juga ada banyak makalah kajian itu tentang eh, kontroversi kompilasi hukum Islam misalnya itu hmm, pasti muncul. Nah itu bisa dipahami nanti barangkali muncul beberapa pendapat dari tokoh-tokoh dari pakar hukum sehingga bisa bisa dapat referensi lah di situ. Itu barangkali masukan saya. Kalau buku tadi ada Fikih Indonesia, nah itu judul Fikih Indonesia itu gede itu di sampulnya warnanya hitam waktu itu eh, saya ada di tempat saya belum. Nanti barangkali bisa saya share di grup kalau ada kalau dari bisa dijadikan referensi barangkali. Itu saja barangkali. kalau Terima referensi kasih. ini pembicara mungkin Pak Sanoto yang bisa kita undang kira-kira ada nggak untuk bicara tentang KAI yang mereka Eh, paham tentang KAI gitu, yang bisa menjelaskan. kalau kalau bicara nanti takut kalau berbayar itu saya kadang-kadang nggak berani untuk ngajak-ngajak itu kalau terlalu di luar karena kan orang udah Kita berpikirnya diskusi aja. Hah? ya kan kalau narasumber kan orang kadang nilai anu juga Oh itu iya, yang saya hindari gitu narasumber kan ada kosnya itu yang kita hindari betul-betul. kalau kita belum punya potensi Berbahaya. saya nggak berani untuk menawarkan karena Iya, memang iya. itu berisiko itu yang saya kan
Kalau kita memang sudah kuat fondasi kita dan mungkin kita punya, mungkin saya akan coba yang lebih kompeten. Nah itu masalahnya yang concern yang barangkali ya kalau saya memang kan masih receh-receh gini ya mencoba untuk ya dari pinggirannya saja gitu. Tapi bagaimana saya Iya. bawa ke kasus sehingga karena betapa memang problem kita ini real yang memang Hmm. selalu ditunda-tunda, tapi solusinya kadang-kadang kita itu kalau secara fikih saja akhirnya menimbulkan ya puas, tapi akhirnya ada sesuatu yang coba kalau kita kembali ke fikih misalnya. Tadi ibu dibagi fikih murni padahal dia bertahun-tahun mengabdi suaminya, tapi bagian lebih kejadian anaknya. Bahkan untuk rumahnya pun dia nggak dapat bisa beli rumah lagi bagi bagian warisnya misalnya. Mau kemana dia? Nah kalau memang anak-anak yang laki-laki tanggung jawab ke ibunya nggak masalah dan itu misalnya kan seperti itu dan tidak semua ibu juga mau ikut anaknya juga kan masalahnya kan begitu. Sehingga apa? Iya. Itulah banyak faktor. Jadi kondisi penerapan hukum termasuk kompilasi diterapkan yang kita pakai ini melihat kondisi ya sosial, kemudian psikologi. Nah, hal-hal seperti itulah yang mempengaruhi akhirnya hukum itu harus diterapkan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Rasa keadilan, rasa syariatnya bagaimana. Nah, tadi itu. Jadi kompilasinya banyak yang masih sedikit. Yang paling tadi yang paling menonjol yang tidak dalam fikih adalah harta bersama, kompilasi. Yang paling lain kawin hamil. Ibu kawin hamil itu nggak ada dalam fikih eh, dibolehkan laki-laki wanita hamil kawin dengan laki yang tidak ada di kompilasi baru ada karena kenapa itu? Nah, karena ada undang-undang ada faktor keturunan, pengakuan nasab. Nah, ini kan panjang itu. Nah, ini seperti itulah yang menjadi ini banyak kontroversinya. Tapi tadi sekurang-kurangnya di buku fikih Indonesia itu Marzuki Wahid karangannya jadi ingat saya Marzuki Wahid yang ngarang itu Marzuki Wahid Marzuki. Marzuki Oh, Wahid itu ya Marzuki Wahid yang nulis itu kalau nggak salah itu. Nah itu barangkali fikih Islam fikih Indonesia ya? fikih Indonesia bukan fikih Indonesia. Oke, Indonesia. Hmm. Ya, ya. Ya, itu mungkin ya, mungkin sebelum kita tutup ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian terakhir sebelum 21.30 masih 15 menit. Uros, Bu Dede, Pak Safrudin, biasanya banyak kasus nih Pak Safrudin nih. Atau kalau boleh sebelum di closing itu Hah? kira-kira kasus yang saya angkat itu kalau memang direalkan dibagi itu Hmm. berapa bagian masing-masingnya silahkan dijadikan PR lah itu. Nah, itu. Iya. Nah, kalau kira-kira kalau harus dibagi tahun 2012 ketika meninggalnya si ayah itu seperti apa? Dan kalau baru mau dibagi setelah ibunya meninggal itu seperti apa? Coba itu barangkali itu menjadi salah satu Iya, bahan diskusi iya itu. betul. Nah, itu. Sudah bertingkat itu ya. Ya, udah bertingkat Sudah itu. bertingkat itu. Hmm. Hmm. Nah, itu. Kan harusnya Pas- dibagi di tahun 2012 harusnya itu. Hmm. Atau sebelum si C meninggal dunia itu kan harusnya kan begitu itu kalau mau kita Ya. syariat syari yang murni itu seperti itu gitu loh. Nah, itu. Nah, itu. Ya, ya. Ya, silahkan itu nanti kalau menjadi bahan kajian. Baik. Oke, kalau nggak ada lagi, kayaknya udah agak larut ya, udah mulai larut. Besok mungkin harus olahraga, ada yang main apa, bola, bulu tangkis, main lain-lain lagi. Harus segera istirahat kali ya. Baik, mungkin bisa kita sudahi sampai sini ya. Terima kasih jazakallah khair katsira kepada narasumber kita Bapak Sarnoto yang telah memberikan materi kajian Mawaris bulanan pada malam ini 19 Agustus 2023. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi pada pembahasan berikut di bulan September. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Kita akan mengadakan lagi dan seterusnya. Karena dengan tujuan semata-mata untuk edukasi kepada umat Islam yang selama ini memang abai atau agak males atau juga mungkin akses informasi juga mungkin nggak terlalu banyak sehingga ini kemudian menjadi kontribusi kita bersama ya sekolah konselor keluarga ini Al-Wahdah untuk memberikan mengedukasi masyarakat eh, tentang hukum waris Islam. Terus untuk Pak Egi nanti bisa ya berikan saya atau masuk grup dulu nanti kita bisa bincangkan untuk kelas ilmu waris bersanad ya. Nah, Baik, baik, itu aja mungkin. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada Bincang Waris Bulanan malam ini. Jazakumullah khairan katsira untuk semuanya, untuk para narasumber, dan saya sebagai pembawa acara dari Sekolah Konselor Keluarga
Eh, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam acara kita dan mohon masukan, saran, silakan bisa disampaikan kepada saya mungkin gimana kita apa acaranya berjalan yang lebih baik lagi. Itu saya sangat senang dengan masukan-masukan atau saran yang bisa memperbaiki, memperindah, memperbagus pertemuan kita sehingga manfaat yang didapat juga akan lebih banyak. Itu aja mungkin, mari sama-sama kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang istighfar pada Allah, astagfirullah, 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 dan doa kabaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.